Coba bayangin, segelas kopi yang kamu beli hari ini masih Rp25.000 sampai 10 tahun lagi. Harga rumah, barang elektronik, BBM semua tetap nggak ada yang naik. Sekilas kedengerannya enak banget, tapi masuk akal nggak sih? Menurut Bank Indonesia, inflasi adalah kenaikan harga barang dan jasa secara umum dan terus-menerus. Penyebabnya banyak dan semuanya berubah terus. Kalau biaya produksi naik, harga ikut naik. Kalau BBM atau listrik naik, ongkos angkut naik, terus harga barang lain ikut terangkat. Cuaca juga ngaruh. Kalau panen terganggu sedikit aja, harga pangan ikut naik. Jadi semuanya saling terhubung. Menurut Bank Indonesia, inflasi kecil itu normal. Kalau inflasi masih di sekitar angka 2-4% per tahun, tandanya ekonomi masih jalan. Secara teori, inflasi 0 itu mungkin aja. Beberapa negara pernah ngalamin, tapi hasilnya nggak selalu kayak yang kita bayangin. Contoh paling terkenal adalah Jepang. Sejak tahun 1990-an, inflasinya sering di sekitar 0 atau bahkan minus. Bukan karena ekonominya kuat, tapi karena permintaan melemah. Populasi menua, minat belanja turun, dan nilai properti anjlok. Akibatnya, banyak orang nunda belanja, investasi melambat, dan ekonomi Jepang stagnan dalam jangka waktu panjang. Selain Jepang, Swiss juga inflasinya rendah, tapi bedanya ekonomi Swiss tetap stabil. Biaya produksinya stabil, logistik efisien, dan mata uangnya kuat. Jadi, harga bergerak pelan, tapi bikin ekonomi melambat. Nah, Indonesia belum sampai ke tahap itu. Ekonomi kita masih sensitif sama energi, pangan, dan nilai mata uang. So, inflasi yang terlalu rendah justru bisa memperlambat pertumbuhan ekonomi. Sekarang bayangin, kalau inflasi di Indonesia benar-benar 0 selama 10 tahun. Emang sih harga-harga stuck nggak naik-naik. Tapi dampaknya perusahaan jadi nggak punya insentif untuk meningkatkan pendapatan, ekspansi, atau produktivitas. Ini ngaruh ke gaji. Emang mau gaji nggak naik-naik? Kedua, investasi melemah. Kalau ekonomi nggak tumbuh, perusahaan bakalan lebih berhati-hati bikin cabang baru, beli mesin baru, atau memperluas produksi. Jadi nggak ada dorongan untuk berkembang. Ketiga, konsumsi masyarakat menurun. Ketika orang tahu harga tahun depan bakalan sama aja, orang bisa mengulur-ngulur waktu buat belanja. Mereka bakal mikir bulan depan aja toh harganya juga sama aja. Nah, siklus ini bikin ekonomi jadi lambat. Keempat, lapangan kerja berkurang. Kalau bisnis nggak tumbuh, rekrutmen jadi sedikit. Pengangguran bisa meningkat meski harga barang-barang nggak naik. Kelima, tekanan keuangan negara makin berat. Dalam kondisi inflasi rendah, nilai utang pemerintah nggak tergantung waktu. Beban fiskal nambah, sementara pendapatan pajak cenderung naik lebih lambat. Jadi, dalam skenario 10 tahun tanpa inflasi, negara cuma kelihatan stabil di permukaan. Tapi di dalamnya, roda ekonomi bergerak jauh lebih lambat. Jadi kalau inflasinya rendah, kenaikan gajinya juga rendah. Nah, apa dampaknya bagi investasi? Negara dengan inflasi rendah, apalagi negara berkembang, ini mengindikasikan dinamika ekonomi yang tidak sehat gitu ya, sehingga investor juga cenderung untuk menahan diri untuk menunda melakukan investasi. Inflasi baik di negara berkembang maupun negara maju itu tidak bisa diperbandingkan ya, karena masing-masing negara unik. Tetapi kecenderungannya di negara yang sudah maju, inflasi yang sehat itu relatif lebih rendah daripada inflasi yang sehat di negara berkembang. Bagi negara seperti Indonesia, seperti tadi kita sudah diskusikan, level 1,5 hingga 3,5% adalah level yang sehat. Saat ini, inflasi Indonesia sebenarnya udah ada di level yang cukup aman. Dalam 6 bulan terakhir, inflasi kita bergerak di kisaran 2%. Artinya, kita udah ada di jalur inflasi yang rendah dan stabil. Terus, kalau Indonesia inflasinya 0%, masuk akal nggak sih? Secara teori ya masuk akal aja. Tapi jangan ya guys ya, nanti pertumbuhan ekonomi jadi lambat.
Sedangkan Indonesia punya target 6% pada 2026. Bukan begitu, Pak Purbaya?